Bapak, saudara sekalian, hari ini saya akan merangkumkan dan menyelesaikan tentang tema kan dan agama Kristen. Ini satu hal yang sangat tidak sulit karena bagi banyak orang kan sumbangsinya besar, kan filsuf yang mempengaruhi seluruh sejarah terhadap kekristenan. Tetapi bagi pendeta reform, saya akan menunjukkan kelemahan kan dan apakah sebabnya dia gagal total. Bagi orang biasa, tidak cukup mengagumi kan yang begitu besar. Bagi reform, dia tetap orang berdosa yang tidak sadar kelemahan, kekurangan dia sendiri. Saudara mulai melihat mengapa engkau di gereja reform. Saya percaya tema ini tidak akan diperoleh di seluruh dunia. Termasuk engkau ke Eropa, engkau ke sarangnya filsafat yang paling penting di Eropa. Dan engkau akan melihat mereka sendiri-sendiri tidak sadar kelemahan mereka di mana. Gagasan yang begitu berani hanya ada pada gereja reform. Dan kita harap hari ini keluar melalui kesadaran bagaimana lemahnya manusia dan berbakti, kagum dan sungguh-sungguh bersembah sujud kepada Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, pimpinlah kami, anak-anak-Mu, berilah bijaksana dari Tuhan sendiri yang memberikan saringan pengertian tentang kelemahan dari orang paling besar di dunia dan membawa mereka di bawah mikroskop kekristenan dan menemukan kelemahan-kelemahan manusia. Dengar doa kami dan berilah bijaksana kepada hamba-Mu supaya boleh dipakai oleh Tuhan di dalam membereskan hal yang sulit ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Banyak sekolah teologi yang saya kunjungi, saya tanya, berapa banyak engkau belajar mengenai filsafat? Jawabnya adalah 1 semester. Saya diam-diam memberi kritik. 1 semester hanya mengerti istilah filsafat pun tidak cukup waktu. Bagaimana mengerti filsafat? Apalagi dunia filsafat begitu berat, begitu besar, begitu rumit, begitu kompleks di dalam sejarah dunia. Lalu saya nilai kekristenan, kasihan sekali. Pendeta-pendeta yang lulus dari sekolah teologi, khususnya sekolah-sekolah teologi Injili, cuma mempunyai kesempatan kira-kira 16 jam ikut kuliah di sekolah teologi, belajar filsafat, dan dididik, diajar oleh pendeta atau dosen mengajar filsafat yang begitu minim. Begitu miskin pengertiannya. Saudara-saudara, kan seorang yang menyeluruh, seorang yang komprehensif, seorang yang mengerti filsafat beribu-ribu tahun di dalam satu otak yang kecil, tetapi lebih dalam dari siapapun. Namun akhirnya kan sendiri tidak lepas dari kelemahan, kebodohan, keterbatasan manusia. Dan ini yang kita akan bahas pada pagi ini. Cukup tidak? Tidak cukup. Pagi ini paling banyak pakai 40 menit kita bicara tentang kelemahan, kegagalan kan. Tapi saya minta yang berbijaksana pikir baik-baik. Dan kalau engkau mempunyai kesempatan berada di dalam dunia filsafat, biar engkau mewaspadai
dan mempunyai pengertian yang sangat jitu, sangat komprehensif dan singkat mengenai Kant dan agama Kristen. Di dalam seluruh dunia, hanya di dalam agama Kristen setelah mengadopsi pikiran dari Aristotle lalu memperkembangkan semua argumen tentang bagaimana mempunyai pegangan, bagaimana menguraikan, bagaimana mempertanggungjawabkan kepercayaan tentang Allah ada. Since Aristotle and go on until the Enlightenment era, manusia berpikir sampai akhirnya berusaha membuktikan Allah ada, padahal Allah tidak perlu dibuktikan ada. Allah memang ada, dan Allah menyatakan adanya tanpa argumen. Itu sesuatu presupposisi yang tidak perlu dasar apa lagi. Dan sudah ditanam di dalam hati setiap orang, di dalam insting, di dalam pikiran dasar, di dalam daya paling primitif dan paling fundamental. Allah itu ada sebagai satu self-evident truth yang tertanam di dalam hati manusia. Kalau Aristoteles memakai ada satu cause, penyebab pertama yang menggerakkan segala sesuatu. Tanpa penggerak pertama, tidak ada sesuatu yang gerak. Kalau satu bola di football stadium bisa bergerak, pasti ada orang pertama yang menendang. Lalu bola itu mulai bergelintir. Penendang itu siapa? Kalau alam semesta semua bergerak, pasti ada satu penggerak yang pertama yang menggerakkan sampai semua berjalan. Bagi Aristotle, the first cause which move everything and he himself never move, itu adalah Tuhan Allah. Dia adalah unmoving mover. Dia adalah penyebab yang tidak perlu sebab. Dia adalah penggerak yang tidak perlu digerak karena dia sendiri menjadi penggerak itu. Kalau engkau pikirannya sudah mulai masuk ke dalam suasana pengertian ini, engkau sadar ini penemuan yang luar biasa. Kita tanya, siapa ciptakan Allah? Ada yang mencipta Allah. Maka dengan jawaban ada yang menciptakan Allah, maka Allah yang dicipta sudah bukan Allah. Karena Allah tidak dicipta. Maka ada yang menciptakan Allah, itulah yang Allah. Yang dicipta bukan Allah. Yang dicipta itu Allah palsu. Lalu ditanya, yang menciptakan Allah diciptakan siapa? Pasti ada yang menciptakan lagi. Kalau ada yang menciptakan Allah, yang menciptakan Allah, maka yang ciptakan Allah pertama itu adalah Allah asli. Yang dicipta itu pasti bukan Allah. Dengan demikian ditelusuri tidak habis-habis, tidak habis-habis, tidak habis-habis. Maka pertama yang ciptakan segala sesuatu yang disebut sebagai Allah, itu yang cipta itu tidak dicipta lagi. Itu namanya Allah asli, yang lain semua Allah palsu. Maka Allah itu adalah creating which need not to be created. Yang mencipta tapi sendiri tidak perlu dicipta. Nah, ini artinya daripada Aristotle, unmoving mover. A cause which need not to have another cause behind the cause. Itu namanya first cause. Nah, ini menjadi argumen pertama adanya Allah di dalam sejarah. Lalu di perkembangan sampai sekarang 2400 tahun,
Banyak perkembangan mengenai membuktikan ada Allah yang bagi orang reform sama sekali tidak perlu. Allah kok dibuktikan. Lalu yang membuktikan Allah itu ada berkembang menjadi cosmological argument, menjadi teleological argument yang mengatakan alam semesta begitu ajaib. Ini membuktikan ada Allah yang mencipta. Yang mengatakan segala sesuatu gerakan, segala sesuatu keberadaan, segala sesuatu ekstensi pasti ada fungsi. Dan fungsi itu mengandung tujuan. Nothing is without telos. Nothing is without purpose. Dan semua yang menuju kepada telos, kepada tujuan berarti tujuan itu menentukan gerakan. Tujuan itu yang menetapkan keberadaan. Tujuan itu yang menjadikan eksistensi itu berarah. Karena ada arah berarti bukan sesuatu yang terjadi pada sendiri. Karena berarah berarti ada yang menentukan tujuannya. Karena ada tujuan dan yang menentukan tujuan itu ada pengarah dan perencana yang lebih dulu. Sehingga karena alam semesta ini menuju kepada tujuan tertentu yang sudah ditetapkan, ini membuktikan pasti ada yang merencana segala sesuatu itu. Nah, ini disebut teleological argument. Argumen first cause, argumen kosmologi, argumen teleologi. Lalu muncul pada abad 11 argumen ontologi. Karena sesuatu yang berada dari yang paling kecil paling besar. Yang paling besar itu disebut Allah. Dan kalau yang kecil ada, dan mungkin yang besar tidak ada. Yang paling besar, yang mungkin tersimpan di ide manusia, itu ada manusia mikir tentang Allah ada. Kalau yang kecil berada, yang besar tidak ada, tidak mungkin. Kalau yang besar tidak ada, yang kecil ada, itu apa artinya? Maka kalau yang paling besar tidak mungkin tidak ada, membuktikan tidak boleh tidak ada Allah. Nah, ontological argument ini ditetapkan oleh seorang yang namanya Anselm. Dia adalah seorang Itali, akhirnya lahirnya di Itali, matinya di Inggris. Mati sebagai Archbishop of Canterbury, jabatan tertinggi gereja orang Inggris yang menjabat sebagai bishop terbesar daripada gereja paling penting di dalam semua kekristenan Inggris yang namanya The Cathedral of Canterbury. Itu yang paling menjadi pemimpin. Tapi saudara-saudara, setelah ratusan tahun setelah Anselm, timbullah seorang namanya Immanuel Kant yang ada di Jerman. Dia menolak semua. Saya tidak percaya argumen apapun. Dia hanya kagum kepada Anselm. Anselm telah membuat kagum 3 orang paling besar. Pertama, Immanuel Kant. Kedua, Karl Barth. Dan yang lain-lain di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, ontological argument menjadi salah satu yang paling penting. Tetap tidak terlalu puas. Maka Kant ikut campur. Kant loncat ke dalam pergumulan, ke dalam usaha membuktikan ada Allah, dan dia menjadi salah satu tokoh yang paling penting. Saya sudah pakai mungkin 5 minggu, 6 minggu bicara tentang Kant. Tidak ada sekolah teologi yang belajarkan lebih teliti dari apa yang saya bicarakan di dalam gereja ini. Hari ini akan saya selesaikan. Saya akan rangkum kritik, nilai, dan sesuatu estimasi tentang seluruhnya teologi Kant. Kant menolak semua argumentasi.
Karena dia di dalam buku pertama yang paling penting, The Critique of the Pure Reason, dia mengatakan semua bukti yang membuktikan ada Allah itu kalau bisa menjadi teori yang tegak dipercaya, tetap kita tidak bisa mengatakan Allah yang dibuktikan sudah Allah bagaimana. Allah yang membuktikan mungkin Allah perancang, tetapi tidak mungkin dipercaya sebagai dia yang mencipta. Wah, ini beda ya. Perancang sama pencipta dibedakan oleh dia. Yang merancang berarti memikirkan semua kemungkinan yang dirancang itu. Tetapi yang rancang apakah benar yang mencipta? Lain sama seorang arsitek yang gambar seluruh bangunan. Akhirnya bangunan jadi karena yang rancang itu juga yang cipta? Tidak tahu. Mungkin dia sudah gambar orang lain yang bangun. Jadi yang bangun tidak tentu perancang. Yang rancang tidak mungkin mampu bangun. Sehingga kalau Allah merancang segala sesuatu, kita kagum. Kita bukti ada perancang. Tidak bisa membuktikan dia pencipta. Kedua, loncatan Kristen. Perancang itu pencipta. Sekaligus pencipta itu adalah Allah orang Kristen. Bagaimana engkau membuktikan yang rancang itu ada pencipta? Engkau tidak bisa bukti. Bagaimana engkau kalau pencipta itu ada, itulah Allahnya orang Kristen. Itu hanya percaya. Itu bukan fakta, bukan bukti, dan bukan sesuatu yang bisa menjadi evidensi bahwa Allahmu adalah Allah mencipta. Kita semua mengetahui abad 20 ada seorang melawan Kristen, tapi dia tidak berani bilang tidak ada Allah. Orang itu namanya Stephen Hawking. Pernah tahu nama ini? Coba angkat tangan. Stephen Hawking. Ini gereja ya. Banyak orang tidak baca buku. Tidak ada pengetahuan apa. Cuma tahunya duit. Bagaimana ikut saham. Kamu orang Kristen yang tidak belajar. Saya kira anak muda banyak yang tahu namanya Stephen Hawking. Sekali lagi, yang pernah dengar Stephen Hawking, coba angkat tangan. Dia sudah mati. Dan dia tidak katakan ada Allah. Sebelum dia mati, dia percaya tidak ada Allah. Tapi dia mengatakan satu kalimat. Grand design. Alam semesta dirancang begitu bagus. Dia tidak bisa menggabungkan yang desain itu adalah Allah. Bagi kita no problem. Kalau bukan Allah, bagaimana bisa desain alam semesta yang begitu besar? Saya sangat kasihan filosof-filosof yang akhirnya melawan Kristen dengan segala teori, segala argumentasi. Tapi akhirnya tidak pernah menikmati apa yang kita nikmati di dalam iman kekristenan. Stephen Hawking sudah mati mungkin 5 tahun. Dia di mana orang lebih baik percaya dia ada tapi tidak tahu di mana. Karena pernah ada. Dan yang pernah ada begitu pintar. Pintarnya itu ada. Yang ada tidak pintar. Atau yang ada tidak mempunyai kepintaran. Itu hampir tidak mungkin. Maka ada yang pintar. Dan ada yang pintar. Sebelum pintar dia berada. Ini orang pernah hidup di dunia. Seperti bapakmu, engkaumu, saudaramu yang pernah hidup. Engkau melihat dia sekarang sudah tidak ada. Tapi engkau lebih baik percaya di hati. Dia pernah ada. Dan pernah ada sama sekarang berada disambung menjadi satu kesinambungan. Existing is forever. And appearance of the body is for temporal. Tubuh itu sementara. Tetapi jiwa yang ada, jiwa kepintaran yang ada, itu sesuatu keberadaan melampaui daripada eksistensi tubuh. Banyak orang percaya ada immortal, setelah mati tetap ada. Dan mereka kurang bisa terima
Hubungan percaya seperti ini dengan iman Kristen itu apa? Nah saudara-saudara, Immanuel Kant dia setelah melihat, meninjau, menilai, mengestimasi dan mengkritik semua argumen, dia tidak mau terima kalau argumen bisa membuktikan Allah ada. Dalam buku The Critique of Pure Reason bagian akhir dia mengatakan karena semua argumen mengenai Allah ada tetap tidak bisa membuktikan itu Allah orang Kristen. Karena kedua hal yang perlu diloncatin. Pertama, dia pencipta dan dia adalah yang dipercaya oleh orang Kristen. Orang sebutkan pinternya seperti ini. Akhirnya bagi dia, sebenarnya Allah itu ada tidak. Kalau Allah tidak ada, dia sulit terima. Karena fakta manusia perlu Allah. Tapi kalau Allah ada, dia juga tidak bisa terima. Itu Allah orang Kristen. Meskipun dia dilahirkan di Jerman Timur, sekarang di bagian Rusia. Namanya Kaliningrad. Kota dulu namanya Königsberg. Kota yang menjadi tempat kalau raja mau melewati akan hari-hari yang panas. Maka dia pergi ke timur di dekat Rusia situ. Itu namanya kotanya raja. Königsberg. Dan dia lahir di situ. Mati di situ. Sekolah di situ. Tamat di situ. Dari profesor di situ sampai mati di situ. Seumur hidup tidak pernah nikah. Seumur hidup menjadi profesor yang mengajar dengan setia, dengan tuntas, dengan pintar sekali. Dan menulis buku-buku yang paling berpengaruh kepada dunia filsafat. Kira-kira 5 buku. Critique of Pure Reason. Critique of Practical Reason. Critique of Critique. Ada The Critique of Judgment. Dan 2 buku yang kecil. Salah satu, The Religion Within the Limit of Reason Alone. Dan dia mati. Waktu mati, di nisan batu kuburannya, tulis 2 kalimat yang dikutip daripada buku kedua, bagian forward. Yang isinya adalah, there are only 2 things make me so amazed and I cannot deny the existence of these 2 things. Pertama, the speaking conscience above me in the sky. Kedua, maafkan, the existence of the stars on the sky above me. Kedua, the speaking conscience within my heart. 2 hal yang bikin saya makin lama makin kagum. Dan saya tidak pernah bisa tolak. Saya tidak pernah bisa menyangkal. Yaitu bintang-bintang yang beredar di seluruh angkasa di atas kepala saya. Kedua, suara yang berbicara di dalam hati saya. Yaitu hati nurani yang memberikan perintah kepada saya harus berbuat baik. Saudara-saudara, orang Jerman ini akhirnya meninggal dan dia tidak umur panjang. Tidak sampai 60 tahun. Dan dia mempunyai pintar lebih dari siapapun. Dia ada filosof, ada profesor yang besar. Tidak pernah nikah, tidak pernah tinggalkan kotanya, tidak pernah wisata kemana, tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Dia sebatang kara dari lahir sampai mati di kota itu. Tetapi barang siapa yang tidak mengetahui filsafatnya, tidak pernah mengerti filsafat seluruh dunia. Barang siapa yang tidak memahami pikirannya, termasuk orang kerdil yang tidak ada bakat filsafat. Immanuel Kant. Immanuel Kant sumbangsinya besar sekali karena dia anggap dia membedakan yang disebut rasio murni dan rasio praktika.
Rasio murni mempelajari matematika, mempelajari akan aritmatika, mempelajari akan geometri, mempelajari akan segala hal yang perlu pikiran intelektual manusia yang tidak usah dicampur dengan yang lain. Namun selain rasio yang murni, manusia masih mempunyai pemikiran lain yang tidak hanya murni rasio. Karena ada hal yang praktis, realita yang saya harus menghadapi, yaitu rasio praktika. Apakah bedanya rasio murni dan rasio praktika? Rasio murni hanya pakai pikiran, tidak ada hubungan dengan makna hidup, realitas saya harus beretika dan sebagainya. Sedangkan rasio praktika bersangkut dengan hidup saya sehari-hari. Saya menghadapi apa, saya harus bertanggung jawab apa, kelakuan saya. Tanpa pikiran pun saya harus memperhatikan. Rasio praktika itu menuntut kita harus berbuat suci, harus berbuat baik, harus berbuat adil, harus berbuat etis. Dan ini tidak ngerti kenapa. Kenapa saya harus suci? Kenapa harus baik? Kenapa saya lebih baik adil? Jangan menjadi orang tidak adil. Ini tidak bisa dimengerti kenapa. Tidak bisa dianalisa rasio. Tidak bisa dimengerti akan logika. Tapi ini fakta yang saya harus hadapi setiap hari. Dan di dalam kategori ini, saya percaya saya harus berbuat baik. Saya harus mempunyai moral. Saya harus mempunyai kelakuan. Nah di dalam kategori ini, Immanuel kan ditarik untuk memikirkan tentang agama Kristen, tentang Tuhan Allah. Dan dia mengatakan, sebab di dalam hati nuraniku ada perintah yang tertinggi. Berarti tidak mungkin lebih tinggi lagi. Dia paling tinggi. Yang mengatakan, do good. You must be moral. You must be good. You must be righteous. You must be holy. Berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang suci. Berbuatlah yang adil. Ini perintahku. Jalankan. Perintahku. Ku itu siapa sih? Yang memerintah aku berbuat siapa? Raja. Tidak pernah raja bicara sama saya. Gubernur. Tidak pernah gubernur bicara sama saya. Papa pun akhirnya mati. Tak ngomong kalau dibicara apa-apa di hatiku. Yang bicara di hatiku bukan gubernur, bukan raja, bukan papa, bukan guru, bukan profesor. Siapa itu? Dia mengatakan, dari situ kita lebih baik percaya ada Allah. Nah ini argumen dari rekannya. Tak pernah ada orang sebelum dia membicarakan tentang ini. Dia adalah satu-satunya yang memberikan jawaban kepada kita. Ada pemerintah tertinggi. Lebih dari gubernur, lebih dari raja. Lebih dari papa, lebih dari profesor. Lebih pada orang mati yang pernah hidup. Lebih daripada sejarawan di dalam waktu-waktu lampau. Yaitu suara yang berkata, berbuatlah engkau baik, adil, suci, kasih. Jangan melanggar perintahku. Jangan melanggar minatku. Jangan melanggar hukum yang kuberikan. Itu apa? Dia memberikan jawab. Itulah Allah. Jadi kan akhirnya tidak bisa menyangkal Allah. Kan akhirnya merasa harus ada Allah. Setelah itu dia bikin argumen of morality. Dengan moral kita membuat argumen bahwa Allah itu ada. Orang besar seperti dia, orang pintar penganalisa hebat seperti dia, akhirnya mengaku manusia tidak bisa larikan diri daripada ada Allah.
Ateisme melanggar dia. Ateisme menolak dia. Tapi betulkah ateisme sampai mati hati nuraninya tidak pernah menegur kalau dia tidak percaya Allah? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya ada ateisme yang asli. Saya percaya ateisme semua menipu diri. Bilang tidak ada Allah. Tapi di dalam sedalam-dalamnya hati mereka dapat tahu mereka harus tanggung jawab. Maka deisme lain sama ateisme. Percaya dari alam semesta sejak dari permulaan zaman. Manusia sudah diberikan satu tugas. Jalan baik, berbuat etis, jangan merugikan orang lain. Nah itulah pikiran ateisme kalau mau jujur. Mereka tetap tidak bisa melarikan diri dari tugas dari purbakala sudah taruh di hati manusia. Harus percaya ada Allah. Kan setelah mendapatkan kesimpulan ini, dia mentegakkan posisi diri sebagai seorang filosof yang terkenal, filosof yang penting di dalam sejarah. He's the inventor. He is the one who truly understand and truly discovered the moral argument. Percaya kepada argumen moral, percaya kepada tugas yang harus dijalankan oleh manusia sebagai sesuatu perintah tertinggi. Bagi dia itu Allah yang berada di dalam hati manusia. Oh, kan besar, kan sumbangsi besar. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, tidak. Mengapa diakui oleh seluruh dunia dia besar? Stephen Tong bilang tidak. Ini bedanya gereja Reform Injili yang harus bertanggung jawab menguraikan dari tempat tertinggi semua kebudayaan dan semua yang dicapai oleh manusia. Ini kita sebut sebagai mandat kebudayaan. Saudara mengetahui Stephen Tong menjalankan mandat kebudayaan, yaitu let Christ be preeminent above all aspects of culture. Biarlah Kristus diutamakan di atas semua kategori, di atas semua bidang di dalam aspek-aspek kebudayaan manusia. Mengapa mengadakan konser di Monas? Kita mencapai orang Kristen memimpin musik untuk mempengaruhi seluruh negara. Kristus harus diutamakan di dalam segala bidang kebudayaan dan menjadi pengaruh untuk seluruh negara, untuk seluruh zaman. And we do it. Kita telah mencapai itu. Saudara, dari dulu engkau tidak mengerti Stephen Tong mau apa sih. Dari muda Stephen berkhotbah berjuang untuk apa sih. Tapi orang lain tidak tahu. Saya sendiri tahu. I know since my youth. Sejak umur 17 saya tahu tujuan hidup saya mau apa. Dari umur 17 saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya berjanji mengerjakan hal yang paling sulit, yang paling besar di dalam mempengaruhi seluruh negara di mana saya berada. Tuhan taruh saya bukan di Amerika, mereka mau saya. Saya gampang dapat posisi di situ. Saya bisa memimpin gereja besar di Amerika. Tetapi Tuhan tidak izinkan karena tidak ada panggilan dari Roh Kudus. Saya pindah dari Indonesia ke Amerika. Itu saya menetapkan keluarga sini. Melahirkan anak di sini. Membuat gereja di sini. Melayan desa-desa di sini. Saya mentaati pimpinan Tuhan untuk saya hidup di Indonesia. Apakah saya dirugikan? Tidak. Anak saya mempunyai mental internasional. Anak saya mempunyai prestasi internasional. Yang memimpin pendidikan
dapat gelar tinggi dari Amerika, yang memimpin musik, dapat juara pertama di Perancis. Tuhan tidak merugikan orang yang taat kepada pimpinannya seumur hidup. Meskipun secara pribadi saya sangat rugi. Ada apa di Indonesia? Dapat apa? Saya bagaimana pintar memimpin. Tetap seorang yang sederhana Indonesia. Tapi bagi saya itu soal kecil. Yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Saudara-saudara, sudah 66 tahun setengah saya berkhotbah. Apa yang saya capai di sini adalah memuliakan Tuhan. Membikin Kristus diakui. Kristus diterima. Kristus dijunjung tinggi di semua bidang kebudayaan di seluruh negara. Orang paling pintar di akademi, profesor, sampai rakyat, tidak ada orang berani menghina gereja reform. Karena kita menjalankan kehendak Tuhan. Kita mencapai prestasi meninggikan Kristus. Dan saya harap kor kita memimpin musik di Indonesia. Saya harap pemuda-pemudi kita memimpin akademik di Indonesia. Saya harap besok CIT menjadi sekolah universitas yang paling bertanggung jawab dan paling memuliakan Tuhan di Indonesia. Indonesia karena adanya Pendeta Stephen Tong, karena adanya Gerakan Reform Injil, adanya museum dan orkestra, adanya CIT. Kristus memimpin seluruh dunia melalui gereja yang ditebus oleh Dia, yaitu orang-orang di dalam gereja Reform Injili yang sekarang percaya dan mengikut Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kan berpengaruh kepada Kristen, kan ikut campur di dalam pergumulan eksistensi Allah dan bagaimana membuktikan secara argumen, secara rasio, secara filsafat. Akhirnya kan dianggap terlalu sukses. Tapi di dalam gerakan reform, di dalam pikiran seorang hamba Tuhan di gereja Reform Injil, saya akan mengatakan ketiga gagalan yang fatal daripada kan. Wah, orang belajar filsafat kalau tahu kan dikritik oleh seorang pendeta di Kemayoran, mereka pasti membelakan, tidak bisa begitu, kan begitu besar. Dan bagi saya bagaimana besar? Dia tetap orang berdosa. Amin. Dia tetap terbatas. Amin. Dia tetap tidak bisa melampaui akan keterbatasan daripada orang yang melanggar hukum Tuhan yang berdosa. Pertama, kegagalan kan dia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia tidak mengerti apa yang menjadi keindahan dan kelebihan kalau sudah mengerti firman Tuhan, kitab suci. Kan sayang sekali tidak beriman kepada Kristus. Kan sayang sekali tidak menjadi orang yang mengikut Yesus di dalam ajaran kitab suci. Dia hebat, tetapi dia tidak beriman kepada Tuhan. Dia menjadi orang di Eropa, menjadi orang yang beragama tapi tidak jelas agamanya apa. Dia menjadi orang yang berbuat baik, beretika, keadilan, kejujuran, orang yang suci, orang yang beribadah kepada agama yang dia pikir adalah tidak usah Kristen. Dan kan akhirnya sampai mati sebagai orang baik yang tanpa Kristus. Dia kalau ditanya di mana, oh di Eropa. Agama kayak mungkin Kristen, tapi dia tidak ke gereja. Dia tidak beribadah, tidak baca kitab, dan dia tidak berdoa, dan dia tidak perlu menjadi orang Kristen menjalankan rutinitas kewajiban Kristen. Orang seberikan banyak tidak banyak. Khususnya di Eropa sekarang banyak orang ditanya, are you a Christian? Yes, but not going to church. Do you think you are Christian without going to church?
a Christian shouldn't be every month, every week go to church. Kenapa harus ke gereja? Jadi banyak orang mengikuti kan menjadi orang yang beragama tapi tidak ibadah. Menjadi orang ngaku iman Kristen tapi tidak percaya Yesus. Menjadi orang yang beragama tapi tidak memberikan perpuluhan, tidak memimpin, tidak berjalankan ibadah Kristen. Itulah sebab Eropa gerejanya kosong. Tapi anggotanya mengaku diri Kristen. Karena semua belajarkan. Setelah ada kan, pengaruhnya ke seluruh Eropa, seluruh negara, seluruh dunia. Jadi banyak orang yang Kristen tanpa ke gereja, Kristen tanpa Kristus, Kristen tanpa baca kitab suci, Kristen tanpa berdoa, Kristen yang hanya hidupnya kelihatan suci, adil, baik, kasih, tetapi tidak usah beribadah. Saudara-saudara, orang semacam ini akibatnya makin jauh, makin terisolir dari Tuhan. Dan anak-anaknya lebih tidak ke gereja. Pelan-pelan jatuh menjadi ateis, menjadi komunis, menjadi evolusionis, menjadi melawan Tuhan. Karena mereka kira kebaikan sudah cukup. Kalau ada kebajikan itu sudah menyenangkan Tuhan. Jadi manusia tidak usah ibadah, tidak usah kabar Tuhan. Benarkah jadi manusia tidak usah ibadah? No. Benarkah jadi Kristen tidak usah ke gereja? Tidak benar. Karena perintah Kristus selalu berhimpun, selalu berbakti bersama, selalu kumpul dengan orang suci. Jangan engkau melalaikan. Bedanya pendeta Stephen Tong sama pendeta-pendeta yang lulusan teologi yang pintar sekali di Amerika. Apa? Sekarang gereja Amerika kosong. Gereja terbesar di New York yang bisa menampung 3.000 orang. Biasanya sedikit sekarang. Tetapi Stephen Tong datang penuh. Engkau bisa lihat foto saya, bukan membual. Saya bukan omong kosong. Saya menyatakan fakta. Saya tidak takut lu Amerika kah, lu Inggris kah, engkau negara paling maju kah. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, kalau engkau tidak lagi beriman kepada kitab suci, biarpun engkau gereja yang paling terkenal, paling besar, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saya sudah lihat dengan jelas, tidak bisa manusia melarikan diri. Tidak bisa manusia menipu Tuhan. Tidak bisa manusia pajang di luar bagus karena Tuhan lihat ke dalam. Ini kali saya khotbah di New York, kita sewa gedung itu dan sewanya ribuan dolar. Satu hari lebih $20.000 saya sewa gedung ini. Ratusan juta. Lalu waktu saya mau masuk ditaruh di satu kamar. Nanti dari sini belok kanan kiri dan bisa naik mimbar. Orang ribuan sudah tunggu di sana. Ini bukan foto bikinannya. Ini fakta. Tak ada pendeta Asia bagi gereja ini bisa penuh seperti ini. Saudara-saudara, you harus bangga. Pendetamu bukan hanya laku di Indonesia. Sampai di negara begitu jauh, tetap ribuan orang datang. Yang antar saya itu, dia mungkin majelis. Saya tanya dia, what about this church? Usually how many people attend the meeting? Oh, very few. Sedikit sekali yang ikut. Saya tanya, why? Yeah, I don't know. But your meeting is full. Pak Stephen Tong, you punya kebaktian penuh sesak. Tapi biasanya gereja ini kosong sekali. Saya tanya, kenapa? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu, you datang penuh. Orang di New York kok bisa kenal kamu dari Indonesia? Orang di New York kok bisa penuh di sini karena engkau datang? Saya tidak ngerti. Padahal itu bukan paling banyak. Yang pernah saya bikin kebaktian paling banyak di New York 6.500 orang. Saya bukan main-main, saya bukan bohong.
Saya tidak pernah menipu dari mimbar ini kepada siapapun yang ikut kebaktian di sini. Kalau saya mengatakan, probably they don't believe Jesus. Orang gereja ini tidak percaya. Oh yes. Orang itu cewek umur 50 lebih. Betul kau katakan. Mereka tidak percaya Injil. Karena apa? Sudah pintar, sudah hebat, sudah menganggap diri, sudah tidak perlu Tuhan. Maka Tuhan bilang, you tidak perlu saya. Bukan you tidak perlu saya tidak perlu kamu. Orang Kristen kalau sudah dibuang Tuhan, lebih kasihan dari siapapun. Karena modal kita buang sendiri. They don't believe gospel. Yes, you are right. Because they don't believe gospel. That is the reason they are deposed by God. Orang tidak percaya Tuhan lagi dibuang oleh Tuhan. Di dalam gereja itu mimbarnya pernah satu kali sebelum pendeta khotbah, dia kaget muncul satu lembaran. Please tell Jesus to us. We have long time never heard his name. Di atas mimbar pernah ada satu kertas. Silakan bicara tentang Yesus kepada kita. Karena kita sudah lama tidak dengar nama dia. Saudara-saudara, mau gereja kosong gampang. Mau gereja dibuang Tuhan gampang. Buang Tuhan terlebih dahulu. Jangan main-main. Saya sudah umur 80 lebih. Saya tidak tahu 20 tahun lagi gereja ini penuh atau kosong. Saya tidak tahu kalau saya sudah mati. Yang meneruskan baik Ivan Kristiono atau Heru atau Jimmy atau Anton yang meneruskan menjadi pendeta di sini. Bagaimana menarik orang? Bagaimana membawa lebih banyak jiwa kembali kepada Tuhan? Saya tidak usah. I have done my best. Selama saya hidup, saya sudah kerjakan sebaiknya apa yang bisa saya lakukan. Saya harap semua penerus saya, pendeta-pendeta, bisa teruskan legend yang ada pada kita. Bisa meneruskan sesuatu pencapaian rohani yang kita sudah meraih di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pertama kan he failed to be a true Christian. Kan begitu agung, tapi dia akhirnya gagal menjadi orang Kristen. Kedua, kegagalan kan dia menulis sebuah makalah namanya Toward Eternal Peace, menuju perdamaian yang kekal. Dia menulis makalah ini untuk apa? Untuk seluruh dunia. Orang yang berjiwa worldwide, yang berjiwa internasional, berjiwa the world mentality, sedikit sekali. Pendeta-pendeta mempunyai mental setempat. Saya pendeta di Jakarta, saya memikirkan Jakarta. Stephen Tong mempunyai mental seluruh dunia. Saya berkhotbah di Jakarta, saya pendeta di Kemayoran, tapi jiwa saya untuk seluruh dunia. Sejak muda saya menciptakan world mentality Christian. Saya menciptakan orang Kristen yang berjiwa mental seluruh dunia. Apakah saudara berjiwa seluruh dunia? Saudara memperhatikan penginjilan di Afrika? Memperhatikan gereja di Eropa? Memperhatikan penginjilan di Amerika? Mari kita mempunyai mental seluruh internasional. Jadilah orang Kristen yang tidak terikat oleh nasionalisme, tidak terikat oleh daerahisme, tidak terikat oleh satu suku, satu bangsa, satu kedaya, satu denominasi. Boleh ada denominasi, boleh ada bangsa, tidak salah. Saya bangsa Indonesia. Saya mempunyai domisili di Jakarta. Saya mempunyai negara di Indonesia. Saya mempunyai pengertian mencintai bangsa.
Tetapi saya harus melampaui itu. Saya harus melebihi daripada ikatan keterbatasan bangsaku, sukuku, keterbatasan daripada daerahku, kotaku, negaraku, konstitusiku. Saya harus mempunyai world mentality. Mempunyai mentalitas dunia. Menjadi anak Tuhan yang menjunjung tinggi kerajaan surga. Amin. Amin. Saudara-saudara, kan gagal. Kedua, meskipun dia berjiwa mentalitas dunia, biar dunia mengalami perdamaian kekal. Waduh, ini tinggi sekali. Ini satu ide yang tinggi. Toward the eternal peace. Makalah dia yang ditulis, disimpan hampir 250 tahun. Tahun 49, pada waktu manusia mau dirikan PBB, dikeluarkan makalah itu. Belajar bersama-sama. Bagaimana kita mencapai dunia yang kekal damai. Supaya dunia tidak ada peperangan. Karena setelah 2 kali peperangan menggugah, membangkitkan manusia yang bertanggung jawab. Dunia ini bahaya. Dunia peperangan pertama mati 7.800.000 orang. Begitu banyak. Lalu mereka mulai memimpin satu konferensi perdamaian tahun 1919 di kota Paris, memakai istana terbesar di barat namanya Versailles. Negara-negara semua kumpul, dari Inggris, dari Amerika, dari Perancis. 3 negara yang mengalahkan Jerman, mereka berkumpul membicarakan diskusi bagaimana dunia bisa damai selama-lamanya. Omong kosong. Tahun 1919 bikin satu konferensi bicarakan tentang perdamaian internasional selama-lamanya. 20 tahun kemudian langsung perang dunia kedua kali ledak. Dari Jerman timbul Hitler melawan Perancis, Inggris, dan negara-negara yang lain. Pernahkah damai? Tidak. Apa yang diimpikan oleh Kant, perdamaian untuk kekal, terjadi? Tidak. Ini kegagalan Kant yang kedua. Kant mempunyai ide yang besar, tapi tidak mungkin capai. Kant mempunyai teori yang besar, mempunyai makalah yang agung, tapi tidak pernah capai. Saya kasih tahu, semenjak tahun 1949 PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan sampai hari ini. Tidak pernah dunia mencapai damai sampai hari ini juga. Ketiga, kegagalan Kant, dia mengatakan satu kalimat, merubah seluruh dunia. Tidak ada filosof mempunyai kekuatan sebesar Kant yang tingginya cuma 157 cm. Ini orang kecil, tapi jiwa besar. Ini orang Jerman yang paling pendek, tetapi dia mempengaruhi paling besar di seluruh dunia. Dia mengatakan, man has come of age. Diterjemahkan, seluruh umat manusia sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Waduh, kalimat ini mewakili siapa? Bukan mewakili Jerman, mewakili umat manusia secara umum. Seluruh manusia sudah dewasa. Yang dengar kalimat ini senang siapa? Yaitu mereka yang menyetujui independency of human being. Manusia harus independen. Manusia tidak bersandar Tuhan lagi. Manusia tidak perlu beragama lagi. Karena manusia sudah dewasa. Ini 3 kalimat, 3 hal. Kan setuju ada categorical imperative. Pemerintah di hati yang suruh kita berbuat baik. Sehingga manusia harus taat. Dengan ini membuktikan Allah ada. Tapi akhirnya dia sendiri tidak bisa jadi orang Kristen. Kan percaya
toward the eternal peace. Dunia akan berdamai selama-lamanya. Akhirnya terdiri PBB. Tapi tidak pernah selesaikan peperangan. Di Korea, di Vietnam, di seluruh dunia. Peperang tidak habis-habis sampai sekarang. Kan gagal. Kalimat ketiga. Man has come of age. Manusia sudah menjadi dewasa. Seperti tidak usah Tuhan, tidak usah agama, tidak usah kitab suci, tidak usah Yesus. Tiga gagal. Melalui kalimat ketiga kan telah mempengaruhi dunia mencapai satu era yang nama New Age Movement. Sejak kalimat itu diterima oleh dunia sampai sekarang lebih 250 tahun, manusia sekarang menjadi manusia yang tidak mau ke gereja, tidak mau kitab suci, tidak mau beribadah, tidak mau Yesus karena manusia sudah dewasa. Waktu manusia menganggap diri dewasa, muncullah LGBTQ. Kacau balau. Laki bukan laki, perempuan bukan perempuan. Laki potong alat kelaminnya supaya mau jadi perempuan. Perempuan pasang alat kelamin laki yang palsu, yang tidak berfungsi sama sekali. Dunia sekarang kacau balau seperti ini. Saudara kira dunia makin maju? No. Manusia makin sempurna? No. Manusia makin evolusi? No. Perubahan-perubahan palsu adalah penipuan diri kepada diri sendiri yang sia-sia belaka. Manusia makin lama makin meninggalkan Tuhan. Makin lama makin sombong. Makin lama makin arogan menganggap diri sudah dewasa. Tapi makin lama makin kosong jiwanya, hatinya. Saudara-saudara, betulkah kita ada harapan di depan? Betulkah kan membawa dunia menjadi lebih baik? Saya memberikan jawaban 3 kegagalan kan untuk menyelesaikan penilaian dengan filsafat kan. Meskipun dia bersumbangsi seolah-olah membuktikan Allah ada melalui categorical imperative, perintah yang tertinggi dari Tuhan Allah supaya kita berbuat baik, kita berbuat kebajikan. Tapi saudara-saudara, dunia tidak pernah berubah. Karena apa? Meninggalkan kitab suci. Kalau saudara mau buang Tuhan, gampang sekali. Kalau sudah akhirnya dibuang oleh Tuhan. Kalau saudara mau dibuang oleh Tuhan, gampang sekali. Buang Tuhan terlebih dulu. Biar gereja ini gereja yang tetap taat, tetap patuh, tetap mengikuti teladan Yesus. Bagaimana menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Percaya, kita tidak perlu membuktikan Allah ada tidak ada. Karena Allah ada sudah dinyatakan melalui alam semesta yang begitu indah. Dan sudah dikatakan ke dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita menjadi orang Kristen yang patuh, yang menjalankan kehendak Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Dan biar kita tetap beribadah, hidup suci, hidup penuh perasaan takut, hidup menjalankan kebajikan. Sebab apa yang ditulis di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Allah sudah menyatakan kepada engkau, hei orang dunia, apakah itu kebajikan? Yaitu melaksanakan keadilan dan penuh belas kasihan dan dengan rendah hati berjalan dengan Tuhanmu. You practice righteousness and you aim your life with merciful and you be humility to walk together with your Father in heaven. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Saya minta Saudara Wiyogo dan juga Pendeta Heru, 2 orang naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Mari kita
Tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur dan berterima kasih untuk serangkaian pengajaran dan sharing dari Immanuel Khan yang telah membentuk kami menjadi suatu pribadi yang semakin mengenal begitu besar cinta kasih Tuhan dan begitu besar bijaksana yang telah Tuhan berikan pada dunia ini. Terima kasih Tuhan kerana kami bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadamu, pribadi yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau bukan Allah yang perlu dibuktikan, tapi Engkau adalah Allah yang menyatakan diri. Dan kami melihat kehadiran Engkau ketika Engkau mengutus Kristus Yesus datang menjadi Allah di dalam manusia dan mati bangkit bagi kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan bukti yang terbesar tentang cinta kasih Tuhan, tentang kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap dari kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh terus Tuhan berikan, yang boleh membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin terkagum-kagum atas anugerah dan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.